Hey guys, aku Fauzan. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah add-on lagi yang dimana add-on ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk membuat visualisasi arsitektur di Blender. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu visualisasi arsitektur di Blender atau biasa disebut sebagai ArchViz. ArchViz itu sebuah bidang ya yang dimana kita mau membuat sebuah visualisasi arsitektur di aplikasi 3D. Biasanya anak-anak arsitektur itu lebih prefer buatnya di SketchUp atau buat dulu CAD-nya atau CAD-nya di aplikasi CAD, kemudian nanti rendernya di aplikasi lain lagi. Namun ada juga beberapa orang yang lebih prefer menggunakan Blender, karena jika menggunakan Blender, ini gratis selamanya. Oke, namun buat teman-teman yang mungkin sudah menggunakan aplikasi gratis dan mau melokasikan uangnya agar pekerjaannya menjadi lebih mudah. Nah, di sini aku saranin untuk menggunakan add-on bernama Interior Essentials sampai habis. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi secara singkat add-on ini berfungsi atau ya berfungsi untuk memberikan kita sebuah aset yang sangat banyak plus sebuah aset browser. Nah, untuk hari ini ya buat teman-teman yang belum tahu, jadi Blender sebelum versi 3.0 itu nggak ada aset browsernya, sedangkan aset browser itu seperti sebuah fungsi standar pada aplikasi 3D lainnya. Untung aja pada Blender versi 3.0 udah ada. Nah, di sini teman-teman jika beli Interior Essentials mendapatkan aset browser tambahan. Ya, kita lihat-lihat dulu page-nya, penjualannya. Jadi, singkatnya pada add-on ini dia udah memberikan kita aset. Ya, tapi perlu teman-teman ketahui ya, ini lisensinya adalah royalty free, di mana teman-teman bisa gunakan untuk keperluan komersial seperti ya ada orderan kayak ada project kayak kalian bisa gunakan ini di render. Namun teman-teman nggak bisa sertakan di aplikasi mentahan .blend atau teman-teman juga nggak bisa jual aset-aset yang ada di sini. Ya seperti ini ya. Oke, jadi sistemnya dari sistem aset browsernya dari Flow ini nggak seintuitif daripada aset browser 3.0 karena di sini aku lihat ketika kita mesti appending sebuah aset di Blender, dia itu ambilnya sebuah kursor 3D point di Blender. Kalau misalnya aset browser 3.0 itu tinggal drag and drop. Oke ya, jadi dia juga udah memberikan kita tekstur dan ya langsung aja ya, ini banyak banget sih. Jadi kita langsung loncat aja ke Blendernya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman udah buka Blendernya, pastiin ini 3.0 seperti aku gunain atau lebih ke atasnya lagi. Kemudian masuk Edit Preferences. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara install add-on, aku udah buat videonya dan teman-teman bisa cek link di bawah. Jadi singkatnya aku klik install, kemudian di sini aku tulis Flow, kemudian install aja, kemudian di sini kita mesti masukin path ya, sebuah path dari library Interior Essentials. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian jika udah save change dan teman-teman mesti ketahui ketika kita udah install add-onnya, dia mempunyai 3 panel di sebelah kanan. Seperti ini ya, ada Flow Creator, dan ada Asset Painter. Secara singkat, panel utama dari add-on ini adalah Flow, yang ini ya. Nah, yang kedua ini bisa kalian lihat teman-teman, ini seperti memudahkan kita ya, atau sebuah setting ketika kita ingin menggunakan Flow ini. Aku cenderung nggak usah pakai ini, ya, jadi aku biasanya matiin aja. Tapi jika kalian ingin lihat teman-teman, di sini fungsinya seperti ini. Ya memudahkan kita sih ketika misalnya di sini ya kita taruh situ di kursornya, kemudian mungkin kurang sesuai kita mesti pindah gini kayak oke, terus ini kan lebih ya, tapi kan teman-teman juga bisa cek sendiri di sini, kemudian teman-teman bisa pindahin sendiri. Jadi aku lebih cenderung untuk matiin aja flow creatornya di sini daripada penuhin npm lock kan. Kemudian di sini ada Asset Painter. Secara singkat, Asset Painter itu memberikan kita seperti ngecat aja, tapi tinta dari cat itu adalah sebuah aset. Nah, dari fungsi ini sebenarnya udah masuk pada Flow.
dan jadi aku nggak usah aktifin aja. Dan ya, kemudian di sini ada preview image render, di sini ada cycles, di sini ada EV. Di sini teman-teman aku lebih prefer kepada cycles. Jadi singkatnya jika kalian lihat di sini, kemudian di sini ya. Nah, di sini. Ini ya preview image-nya menggunakan render cycles. Nah, jika teman-teman juga bisa pakai EV jika kalian prefer di situ. Tapi aku gini aja. Kemudian perspektif untuk masuknya di sini ya, masuk thumbnailnya sini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan custom HDRI dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada banyak shortcut key yang kalian bisa custom. Jadi ada beberapa add-on yang nggak bisa di custom, jadi susah juga jika kita punya banyak add-on dan shortcut key-nya itu saling tabrakan. Nah, di sini aku sukanya pada Flow, kita juga udah bisa custom shortcut key-nya. Seperti ini ya, contohnya. Aku manggil fungsi utama dari Flow. Ini hasilnya adalah Shift Control X, tapi aku kurang suka. Jadi aku masukin di mouse aja dan klik ini, kemudian ya, udah selesai. Seperti ini teman-teman ya, jika kalian lihat dari add-on atau dari menu add-on ini. Kemudian jangan lupa teman-teman klik Save Preferences, kemudian udah selesai. Ya, secara singkat, add-on ini kita bisa membuat langsung sebuah interior secara lebih mudah. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, aku bisa appending sebuah objek atau sebuah aset melalui end panel. Tapi teman-teman juga bisa appending sebuah objek melalui shortcut key. Dan aku lebih prefer menggunakan shortcut key. Soalnya supaya 3D viewportnya lebih tidak terganggu. Jadi sini aku tutup aja. Kemudian kita hapus cube-nya. Kita klik plan. Oops. Ya teman-teman, aku udah perbaikin kursornya. Jadi biar ditengahin aja. Atau kita bisa langsung klik plan. Seperti ini. Jika kita mau buat apa nih, sebuah ortho view atau istilahnya seperti, nah jika kita ingin langsung buat desain isometrik aja ya kita buat gini aja sih langsung, biar teman-teman lihat gimana enaknya menggunakan add-on ini ya. Jadi aku klik aja di sini, kemudian seperti ini. Nah, jadi aku udah buat sebuah room ya. Teman-teman bisa lihat langsung jika aku mau munculin sebuah aset, aku klik shift kanan di sini, kemudian add object from library, dan di sini semenjak update Blender 3.0, Flow 2.5 dia udah memasukkan library atau sebuah path aset kita. Jadi kita bisa memiliki banyak aset juga di sini, seperti layaknya fungsi aset browser 3.0. Jadi contohnya ya, di sini aku mau nambahin apa ya bagusnya ya? Sebuah kursi mana sih? Oke. Nggak usah. Oh ya, teman-teman juga bisa, aku lupa jelasin. Jadi teman-teman juga ketika lihat bawaan aset daripada interior essentials ini, ya kebanyakan di sini ya aku udah masukin asetku, jadi bisa kalian ya teman-teman, di sini banyak banget asetku juga udah tercampur sama aset dari interior essentials. Nah teman-teman perlu perhatiin ya, di sini ada furniture, kemudian furniture bed yang kasur, terus kursi, terus lampu. Jadi ketika teman-teman ambilnya furniture, itu udah langsung dimasukin kita di sini. Jadi aku suka banget sih. Soalnya seperti kalau misalnya kita mau langsung cari yang langsung banyak ya, kita nggak usah masuk sini. Kita langsung masuk sini aja, kemudian kita pilih-pilih sub kategorinya. Seperti itu. Kemudian kita ambil sofa aja. Ini kali ya, mantep. Kemudian kita klik lokal. Nah, di sini kita ditanya instance, editable, atau shadow. Jadi ketika instance berarti dia munculin sebagai sebuah grup atau sebuah instance yang mungkin teman-teman bisa rasakan ketika masuk di SketchUp, itu ada fungsi instance juga. Jadi singkatnya itu seperti kita
bisa ngedit sebuah objek secara lokal. Nah, ketika juga kita appending sebuah aset kita secara editable, berarti kita langsung bisa secara bebas mengedit objek kita di 3D viewport. Nah, di sini aku lebih sering menggunakan instance saja. Kemudian oke. Kemudian setelah klik oke, kita tunggu aja. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada sofa. Kemudian kita putar aja seperti ini. Kemudian bisa kita perbesar. Dan ya, kita bisa ambil lagi di sini. Apalagi ya di sini. Ini kan mungkin mantap nih. Seperti ini. Jadi aku sangat suka daripada interior essentials ini karena sangat intuitif ya. Sebelum Blender 3.0 datang untuk add-on-nya. Tapi sekarang aku lebih prefer untuk asetnya aja dari interior essentials. Atau apapun itu, ini tetap keren banget. Jadi kalian bisa lihat teman-teman, aku bisa buat sebuah desain yang sangat mudah nih. Sangat cepat. Seperti ini. Dan ya, ini aku rasa sangat enak ya. Soalnya ketika kita mesti buat sebuah desain, ini kita mau seperti unjuk dari portofolio kita, dan kita mau secara praktis banget, ini aku rekomendasiin. Dan semua aja di sini. Seperti ini. Dan kemudian kita klik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aku sangat suka daripada ini, dan jika kita masuk ke aset browser, seperti ini teman-teman ya. Jadi ya ketika kita mau menggunakan dinding, kita masuk ke sini dulu, kemudian ambil ini, kemudian assign. Nah, ketika kita masuk ke aset browser lagi, kita mau cari dindingnya buat gimana ya bagusnya. Gini aja kali ya. Kemudian kita masuk layout. Oh ya teman-teman, jika kalian bertanya, kok aku nggak langsung dari aset browser aja ngelihatnya, soalnya biar lebih ringan, lebih prefernya lebih ringan. Kemudian kita belum klik tadi, kemudian kita klik aja, dia nggak bisa masuk ketika kita di edit mode. Ya, seperti kalian lihat teman-teman, ini sangat mudah untuk kita buat sebuah langsung desain interior di Blender ketika menggunakan interior essentials. Aku suka banget dari add-on ini, seperti yang kalian langsung lihat ya. Jadi kita langsung drag and drop aja. Jadi gini aja. Oh ini aku langsung buatin ya. Aku nggak apply scale dan lain-lain, biar cuman mau liatin aja. Oh ini enaknya itu kebangetan atau kemudahannya itu keren banget seperti ini. Ya, itu gimana ya? Seberapa cepat sih? Tiba-tiba aku langsung udah buat sebuah desain seperti ini kan keren ya menggunakan interior essentials. Jadi kurang lebih ketika 1,4 ya, aku bilangnya sih ini worth it banget. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan harga yang lebih murah, teman-teman bisa menunggu Blender Sale pada next time. Aku rasa mungkin kira-kira April pada summer sale di Blender Market. Ya, seperti ini teman-teman. Dari interior essentials untuk overview secara keseluruhan. Buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai add-on lain atau mengenai Blender, kalian bisa request di kolom komentar. Oh iya, aku lupa sampaikan teman-teman bahwa interior essentials ini juga terdapat versi gratis yang kalian bisa dapatkan di Blender Market. Dan ya, aku juga udah sediain linknya di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman.
Jika kalian merasa bermanfaat video ini, kalian bisa klik like dan rekomendasikan ke teman-teman kalian. Dan jika kalian nggak ingin ketinggalan mengenai informasi lanjutan mengenai Blender, jangan lupa untuk klik subscribe. Dan segitu aja, aku Fauzan Alif Anwar, dan jangan lupa untuk stay produktif bareng si Ojan. Bye-bye.